Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandrina Fitriani Rosa, asal dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan NIM akhir 274. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, dunia penyiaran, yang kedua, cara menyikapi digitalisasi penyiaran, dan yang ketiga, tanggapan tentang alasan kenapa masyarakat mendirikan lembaga penyiaran swasta. Simak yuk video di samping. Oke, berbicara mengenai dunia penyiaran. Dunia penyiaran di tanah air saat ini mengalami perubahan karena semakin berkembangnya teknologi informasi. Informasi yang biasa kita peroleh dari TV dan radio sekarang sudah bisa diakses melalui jaringan internet, bahkan melalui jaringan handphone pun bisa. Hal ini termasuk salah satu penyelarasan media konvensional dengan media yang terbarukan. Pendapat tersebut disampaikan oleh Komisioner KPI Pusat Muhammad Reza saat menjadi tamu acara Broadcasting Basic Training Media Development atau MDP ke-10 yang diselenggarakan oleh DNK TV di Teater Akif Suminto, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi atau Fidikom UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada hari Rabu bulan Januari tahun 2020. Dunia penyiaran dan kreativitas industri di Indonesia saat ini dapat dibilang mengikuti perkembangannya. Hal tersebut dapat kita lihat ketika informasi kini sudah berjalan dan juga berkembang, yaitu sebelumnya hanya saja terdapat televisi dan juga radio ataupun media cetak saja. Tetapi sekarang telah ada internet. Nah, pengaruh perkembangan teknologi dan juga komunikasi informasi tersebut berdampak terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran Indonesia. Penyiaran tersebut merupakan penyalur informasi dan juga pembentuk pendapat umum yang berperan semakin strategis, terutama dalam mengembangkan dunia demokrasi di Indonesia. Penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi yang baik pada masyarakat, lembaga penyiaran, dan juga pemerintah. Media juga merupakan sebuah elemen penyalur informasi yang mempunyai pengaruh cukup kompleks, karena media tidak hanya dipengaruhi dan mempengaruhi seseorang dari individu ke individu. Akan tetapi, media juga dapat merupakan tataran kehidupan yang ada pada masyarakat. Media penyiaran juga dianggap berkuasa dalam bentuk opini publik. Tayangan media seperti televisi saat ini sudah beragam. Beberapa stasiun TV pun bahkan mengkhususkan tayangannya pun cuma kategori hiburan saja. Tetapi ada juga yang melalui hiburan, berita, dan juga kasus politik yang aktual. Padahal pada dasarnya fungsi media diharuskan memberikan suatu informasi yang dapat bermanfaat dan juga berguna pada masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya tidak semua stasiun televisi pun menyajikan informasi yang mendidik. Akan tetapi mereka lebih mengajarkan kepada rating agar acara yang mereka tayangkan lebih menjual dan mengefek sampingkan fungsi utama dari sebuah tayangan televisi tersebut. Dan juga jarang juga sekarang beberapa stasiun TV yang lebih mementingkan nilai moral dan juga pendidikan. Dalam kesempatan tersebut, Reza mengatakan pelatihan yang diadakan komprehensif di kalangan mahasiswa Syarif Hidayatullah Jakarta, lembaga penyiaran melayani jutaan masyarakat di Indonesia, dan kalau bisa kita memberikan literasi kepada orang di sekitar dan mereka yang tahu bahwa industri tersebut tidak segampang yang mereka ketahui. Lantas mahasiswa perlu belajar dan memiliki pengetahuan dan juga memiliki sesuatu keahlian tertentu. Sebagai mahasiswa tidak hanya sekedar tahu, tetapi juga mengasah keahliannya dan untuk memiliki tujuan masa depan yang berkembang menjadi orang sukses.
Selain materi regulasi penyiaran, broadcasting basic training, terdapat jumlah materi sejarah televisi di dunia dan juga komunitas mental attitude serta standar operation production atau SOP. Dari semua materi ini, produksi siaran dan juga program televisi, tentunya kita sebagai mahasiswa harus bergerak di bidang penyiaran. Tentu harus tahu hukum, aturan, dan juga regulasi di penyiaran tersebut. Dalam pelatihan ini, kita ditanamkan materi dan ilmu tersebut dengan baik. Maka manfaatkanlah waktu dan juga ambil ilmu ini sebanyak-banyaknya. Digitalisasi industri penyiaran menjadi perhatian utama Asosiasi Televisi Lokal Indonesia dalam menyambut Hari Pers Nasional yang digelar di Kota Pahlawan, Surabaya. Alhamdulillah, pada siang hari ini saat ini ada lebih dari 300 stasiun televisi lokal yang bersiaran di seluruh penjuru Nusantara. Program-program yang syarat dengan kearifan lokal semakin mewarnai sajian tontonan masyarakat di berbagai daerah tersebut. Bagaimana ke depan implementasi digitalisasi penyiaran pasca putusan Mahkamah Agung yang menolak peninjauan kembali atau PK Kementerian Kominfo? Hal inilah yang menjadi pembahasan bersama anggota Asosiasi Televisi Lokal Indonesia atau ATVLI. Karenanya, perlu perencanaan ulang sistem digitalisasi termasuk regulasi teknis yang sesuai dengan kondisi industri pertelevisian, khususnya televisi lokal sebagai bagian komponen pers. Dan teman-teman TV lokal mengusulkan supaya TV lokal itu juga punya peran di dalam migrasi analog ke digital itu. Kita mengusulkan supaya dibentuk satu tim, satu badan ya, yang membicarakan, mengatur bagaimana migrasi analog ke digital itu menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk semua. TV bukan hanya yang kecil tapi juga yang besar. Hari Pers Indonesia 2019 di Surabaya menjadi momen penting bagi digitalisasi penyiaran akan mempengaruhi masa depan pers Indonesia. Karena selain dihadiri oleh seluruh pihak terkait, juga dari televisi lokal beserta seluruh pelaku industri pertelevisian lainnya. Tim Liputan, JOK TV. Berbicara mengenai digitalisasi penyiaran, konferensi terbatas LPP RRI dan TVRI menyambut digitalisasi penyiaran pada tanggal 10 Agustus 2018. Pamudi Kabar Term of Reference atau TOR, konferensi terbatas kesiapan LPP RRI dan TVRI menyambut digitalisasi penyiaran yang bekerja sama antara Prodi Komunikasi UII atau Universitas Islam Indonesia dengan tema Rumah Perubahan Lembaga Penyiaran Publik RPLPP dan Radio Republik Indonesia atau RRI. Jadi dibandingkan dengan negara lain, Indonesia dikatakan bisa tertinggal jauh dalam hal migrasi penyiaran dari analog ke digital. Negara-negara lain di kawasan seperti Singapura, Malaysia, dan India telah selesai migrasi ke siaran digital. Di Indonesia, persiapan siaran digital telah dimulai pada tahun 2003 dan direncanakan cut-offing penyiaran analog pada tahun 2018. Namun, hingga saat ini, draft rancangan undang-undang atau RUU penyiaran yang diharapkan akan menjadi payung hukum bagi pelaksanaan digitalisasi penyiaran belum disahkan menjadi RUU. Meskipun demikian, pemerintah saat ini mempunyai peluang untuk mempercepat proses migrasi tersebut. Dengan keluarnya surat dari Kejaksaan Agung nomor B004A GTN 01/2018 tertanggal pada 5 Januari 2018. Dalam surat itu, Kementerian Kominfo atau Komunikasi dan Informatika diminta mempertimbangkan untuk menetapkan kembali pemenang seleksi atau tender LPPM bagi sejumlah perusahaan penyelenggaraan siaran televisi. Suara tersebut berpeluang menghidupkan kembali
Permen nomor 22 tahun 2011 tentang digitalisasi penyiaran yang sudah dinyatakan dicabut oleh Mahkamah Agung karena tidak mempunyai payung hukum yang kuat. Dari banyaknya perspektif, digitalisasi penyiaran sangat menguntungkan. Bukan hanya bagi industri, tetapi bagi masyarakat pun juga. Pertama, sistem penyiaran digital menghemat energi. Dengan menggunakan penyiaran digital, kebutuhan energi akan jauh sedikit karena menara pancar bisa digunakan bersama dengan bandingnya analog yang terus menyediakan pancar sendiri. Lalu, yang kedua, jumlah saluran atau kanal yang tersedia bisa lebih jauh baik dibandingkan dengan sistem analog. Karena dengan sistem penyiaran digital, satu kanal analog bisa digunakan menjadi 6 saluran. Hal ini akan menciptakan banyak pilihan bagi khalayak dan mendorong tumbuhnya industri televisi secara lebih masif. Lantas yang ketiga, kualitas siaran digital sangat lebih bagus. Baik dari sisi kualitas gambar maupun kualitas suaranya pun juga. Dan ini akan menciptakan kenyamanan dan juga kepuasan bagi penonton yang akan jauh lebih besar. Bagi lembaga penyiaran Republik Indonesia seperti RRI dan juga TVRI, migrasi ke sistem digital sangat penting karena setidaknya dua alasan. Yang pertama yaitu digitalisasi penyiaran baik RRI maupun TVRI akan mampu menyediakan saluran yang lebih beragam. Yang ini akan memungkinkan TVRI dan juga RRI untuk menyediakan isi-isi siaran yang terjangkau lebih banyak kelompok tersebut rentan termasuk difabel. Lalu dengan demikian visi lembaga penyiaran publik akan jauh bisa dicapai dibandingkan dengan analog. Yang kedua, sistem siaran digital akan membuka peluang efisiensi jangkauan siaran, dan juga kalau secara teknologis siaran digital lebih jauh memungkinkan untuk dijangkau oleh masyarakat, dan juga kondisi geografis yang tidak merata seperti di Indonesia kan banyak gunung-gunung dibandingkan dengan sistem analog tersebut. Hal itu memungkinkan juga TVRI dan RRI akan mampu menjangkau keseluruhan wilayah Indonesia sehingga mitasi wilayah melalui siaran akan lebih jauh lebih baik dilakukan. Jadi kalau melihat beberapa keuntungan dalam sistem digitalisasi penyiaran, maka agenda TVRI dan RRI harus mendiskusikan terlebih dahulu dalam kerangka migrasi dan juga digitalnya. Apa sih yang membuat masyarakat mendirikan lembaga penyiaran swasta? Tapi sebelum mengenal lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengenal dulu apa saja 10 lembaga penyiaran swasta tersebut. Yang pertama, lembaga penyiaran komunitas didirikan atas biaya yang diperoleh dari kontribusi komunitas tertentu, sekaligus menjadi milik komunitas tersebut, yang tujuannya untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan serta untuk mencari laba atau keuntungan. Lantas, yang kedua, untuk menghibur masyarakat. Lembaga penyiaran swasta hadir dengan format konten program yang berbeda dengan stasiun TV lain. Selain perkembangan teknologi dan juga informasi, didirikan dengan semangat bahwa dengan konten hiburan dan juga informasi di masa yang akan mendatang akan semakin terhubung, lebih ke masyarakat yang mendalam, lebih ke pribadi dan juga lebih mudah diakses. Karena itulah
Konsep pemikiran multi-platform, pemirsanya bisa mengakses tidak terbatas kapanpun dan juga dimanapun. Akan tetapi, lembaga penyiaran swasta dibolehkan tayang asal memenuhi komitmen pada pemerintah. Yang pertama, televisi swasta sanggup melaksanakan ketentuan dalam pedoman dan juga perilaku dan memenuhi standar program penyiaran. Lalu yang kedua, televisi swasta sanggup menjaga independensi dan berimbangan isi siaran program jurnalistik. Ketiga, sanggup menjalankan fungsi sebagaimana media informasi, pendidikan, dan juga hiburan. Televisi swasta juga diminta sanggup meliput mengenai tentang pemilihan umum. Lantas, yang kelima, televisi swasta juga sanggup melaksanakan penayangan yang menghormati ranah privat. Jadi, tidak boleh membongkar-bongkar privat yang bersifat identitas masyarakat maupun pemerintah. Lalu yang keenam, lembaga penyiaran sanggup memberikan pemberdayaan kepada khalayak khusus. Dan yang ketujuh, bersedia melakukan evaluasi setiap tahun. Lantas, jika lembaga penyiaran swasta melanggar ketentuan dan komitmen tersebut, KPI menyatakan bahwa ketentuan sanksi sudah disiapkan, yaitu berupa pengurangan durasi atau pencabutan izin. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.